Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pimpinan Saga, para JM, manajer dan karyawan-karyawati di lingkungan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa keberkahan dalam hidup kita sehingga kita mampu menggunakan nikmat tersebut menjadi nilai ibadah di sisinya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan malapetaka, dijauhkan musibah dan diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan dan iman dan takwa. Dan insya Allah kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatul hasanah, suri toladan pada diri baginda Rasul yang kita harus contohi. Dan insya Allah dengan mencontohi baginda Rasul kita akan mendapatkan ketenangan hidup dan kebahagiaan, dan kita memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua insyaallah yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena saat ini lagi marak dibicarakan, bahkan kita melihat secara langsung. Apakah itu? Itu fenomena kesurupan. Dalam hal ini di dalam ajaran agama Islam, ajaran agama kita mengenal hal demikian. Bahkan kita disuruh untuk beriman sesuatu yang gaib. Ketika kita melihat informasi yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ayat ini menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, beriman kepada hal-hal yang gaib, kita mendirikan sholat, mengeluarkan zakat untuk senantiasa tujuan untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pertanyaan buat kita, kenapa terjadi orang kerasukan, kesurupan, kadang berteriak-teriak dan sebagainya? Ini sudah banyak dijelaskan para ulama terhadap fenomena-fenomena tersebut. Kita sedikit mengkaji bagaimana terjadinya kesurupan, terjadinya kemasukan jin, berteriak-teriak dan lain sebagainya, bertingkah laku yang tidak sewajarnya. Kita telusuri bahwa makhluk yang namanya jin ini kita harus ketahui, karena jin adalah merupakan makhluk Allah yang Allah juga ciptakan di muka bumi ini. Mereka berkembang biak, mereka hidup dan sebagainya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Jadi kalau kita memahami ayat ini pula, jin ini juga beribadah, manusia juga beribadah. Apakah ada jin atau manusia yang tidak taat kepada ajaran Allah? Ada. Jin pun demikian, manusia pun demikian. Rekan-rekan Saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kasus per kasus. Kenapa kebanyakan perempuan atau wanita itu kemasukan jin, kesurupan, kadang bertingkah laku yang aneh? Kenapa demikian dibanding laki-laki? Hal ini bisa kita lihat karena perilaku jin ini hidup berdampingan dengan kita. Mereka hidup di sisi kita. Seringkali kita berkomunikasi dengan mereka itu bisa saja kita melihat orang yang punya keahlian, punya pengetahuan tentang itu, bisa berkomunikasi dengan makhluk jin. Bukankah ini sudah dicontohkan oleh
nabi-nabi terdahulu, ya, Nabi Sulaiman, bahkan Nabi kita Muhammad SAW melakukan hal demikian. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, fenomena yang kita dapatkan seperti itu sekarang ini, dan itu sudah terjadi lama. Apakah bisa kita sembuhkan? Bisa. Kita bisa obati, bisa. Apakah bisa menggunakan media orang lain? Bisa. Apakah kita bisa sendiri? Bisa. Semuanya bisa kita lakukan. Tanpa mediasi, tanpa perantara orang lain, kita melakukan sendiri bisa. Sekarang kita melihat rentetan kenapa ya, dalam kasus ini rentang, itu perempuan rentang sekali mengalami hal demikian, kesurupan, masukkan jin, meraung-raung, bertingkah laku yang tidak semestinya. Kenapa demikian? Inilah yang menjadi penyebab rekan-rekan saga yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu senantiasa menganjurkan kita di setiap waktu, di setiap langkah kita, di setiap nafas kita, itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita keluar rumah berdoa, kita mau makan berdoa, kita mau tidur berdoa, kita mau masuk ke kamar mandi berdoa. Kita dituntut untuk berdoa. Ini ada fenomena yang menarik. Fenomena yang menarik ketika kita mengabaikan doa. Dalam hal ini fenomena yang sering kita lihat yaitu banyak orang yang mengabaikan ketika beraktivitas, tidak mengikutsertakan ucapan basmalah. Ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tidak mengucapkan basmalah. Kita lihat banyak orang yang minum, ya, minum dengan tangan kirinya, tidak melafadzkan bismillah. Tahu tidak, ketika kita tidak melafadzkan bismillah, maka di situ keikutsertaan jin di dalam ketika kita minum. Jadi mereka beraktivitas. Begitu pula ketika kita menyiapkan hidangan, makanan di atas meja, seringkali kita mengabaikan untuk menutup minuman tersebut atau makanan tersebut. Nah, di situ jin juga berperan, melakukan aktivitas. Bahkan jin juga itu menjilat minuman-minuman kita, bahkan meludahi minuman-minuman atau makanan yang kita tidak tutup. Rasul mengajarkan kepada kita, ketika ada minuman, makanan yang tidak tertutup, maka di situ iblis atau jin itu memiliki peran. Maka rekan saga, ketika kita tidak memiliki tempat tutup minuman, maka setidaknya kita memakai lidi atau memakai pensil dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga jin tidak ikut serta. Nah, ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Nah, ini jadi kalau kita mengupas lebih jauh tentang rentetan siapa itu iblis, siapa itu setan, siapa itu jin, tapi kita tidak melihat tataran itu. Kita mengkaji fenomena tersebut. Ya, ini menarik. Ya, kenapa wanita sangat rentan kemasukan atau kesurupan dan sebagainya. Saya menganalisa dalam kehidupan kita, ya khususnya ya wanita itu ketika di kamar mandi ini, ketika di kamar mandi itu lupa berdoa. Ya, ketika masuk di kamar mandi dia tidak melakukan doa, dia tidak melakukan zikir, bahkan minta maaf. Seringkali kita melakukan apa? Menyanyi di kamar mandi, bersiul dan sebagainya. Ini bagai makhluk halus yang nama jin itu senang sekali, senang sekali ketika di kamar mandi, bahkan minta maaf berlama-lama. Kita lihat ya, rekan-rekan saga, kira-kira di kamar mandi yang lama di kamar mandi itu siapa? Apakah perempuan atau laki-laki? Nah, seringkali kita temukan itu perempuan. Kenapa demikian? Kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum
wa huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya jin atau setan dan pengikutnya itu melihat kita dari tempat yang kita tidak melihatnya. Jadi jin ini melihat kita ini. Bayangkan rekan-rekan saga, ketika kita di kamar mandi tanpa berbusana, maka di situ jin melihat, ya, bahkan tertawa, ya minta maaf, bahkan menimbulkan nafsunya. Bahkan ada ulama memberikan gambaran bahwa jin adalah itu makhluk yang menjebalkan. Andaikan kita bisa melihat jin, ya, itu sangat menjebalkan. Kita mau makan diganggu, kita di kamar mandi diganggu. Itu kerjanya, dia selalu mengganggu, ya, mempermainkan kita. Orang yang mudah dipermainkan adalah orang yang tidak memiliki benteng keimanan. Di dalam dirinya tidak ada zikir. Nah ini, rekan-rekan saga yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwa innahu yarakum wa huwa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sudah jelas kata Allah Subhanahu wa taala bahwa jin itu melihat kita. Saya mau tanya nih, rekan-rekan saga, kira-kira di kamar mandi berapa lama kalian di kamar mandi? Yang kedua, ketika di kamar mandi, apakah, minta maaf, tidak ada selai pakaian yang menutup aurat kita? Coba kita lihat perilaku orang tua dulu ya. Masih ingat tidak? Orang tua kita di kampung itu ketika mandi apa yang dia pakai? Sarung. Dia pakai sarung menutup sampai di atas dadanya. Dan kemudian ketika memakai sabun dia menggosok dari dalam tanpa memperlihat auratnya. Rekan-rekan saga tahu tidak bahwa perempuan itu memiliki aurat cukup banyak dibanding laki-laki. Seluruh tubuhnya wanita itu aurat. Yang bukan aurat hanya telapak tangan dan muka. Bayangkan ketika kita di kamar mandi tanpa memakai busana, kelihatan semua, maka di situ jin mempermainkan kita. Jadi saya sarankan rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berlama-lama di kamar mandi. Jangan berlama-lama, bahkan jangan juga menyanyi. Jangan menyanyi. Nah, itu peluang. Yang berikutnya adab yang diajarkan oleh baginda Rasul ketika kita di kamar mandi itu setidaknya diawali dengan wudu. Ada benteng, ya, ada tamen dengan wudu dan sebagainya. Ya. Kita harus menutup kepala kita dengan kain atau tisu. Ya. Karena kenapa? Jin itu bertengkar di kepala kita. Bahkan dia membuang air kecil di atas kepala kita. Nah ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jin adalah makhluk yang bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihatnya. Pak Ustadz, ada orang yang bisa melihat, orang yang indigo yang bisa melihat. Hati-hati ketika orang yang bisa melihat jin, apa dalam kasus dia bisa menangkap jin, memasukkan di dalam botol, itu impossible. Impossible. Karena jin adalah punya alam sendiri, kita punya alam sendiri. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jin ya, adalah makhluk Allah juga. Dan kita harus waspada. Kita harus membentengi diri kita, menjaga diri kita. Makanya rekan-rekan saga, setiap langkah kita harus membaca doa. Mau tidur baca doa, gitu. Sebelum tidur itu kasurnya kita pakai sapu, bersihkan. Itu sebenarnya mereka juga tidur bersama kita. Tidur. Dan minta maaf juga teman-teman saga yang sudah berkeluarga. Jangan kira ketika kita sudah dihalalkan oleh Allah dan Rasul dalam berumah tangga, tidak ada peran iblis di situ. Masih ada. Ketika kita berhubungan intim kemudian tidak membaca doa berhubungan, maka di situ peran jin. Akibatnya apa? Kalau kita tidak ada doa, tidak ada zikir ketika berhubungan, nanti anaknya lahir sering kesurupan.
sering diganggu, sering menangis, rewel dan sebagainya. Ini salah satu faktor. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, setidaknya ya, ketika mau tidur berwudu atau baca doa. Ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setidaknya ini, masih banyak doa-doa lain. Tapi cukup ini saja kita baca, insya Allah. Insya Allah itu kita akan terlindungi. Bahkan jin tidak bisa menembus kita. Karena jin itu adalah makhluk halus. Itu di dalam hadis, sekecil pori-pori itu jin bisa masuk. Aliran darah kita itu jin masuk di dalam. Makanya kenapa orang kesurupan? Ya itu peran jin. Ini dalam fenomena konteks ya, jin ya, dalam kacamata agama ya, dalam kacamata psikologi juga ada. Ya, orang kesurupan itu faktor awalnya itu dia stres, banyak masalah. Ya, jadi imunnya itu berkurang sehingga di situ mudah sekali terganggu, tergoncang jiwanya. Kemudian ada peran jin juga, akhirnya orang tersebut kesurupan. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita waspadai, khususnya rekan-rekan saya, saudara saya di saga yang perempuan, hati-hati ketika di kamar mandi. Jangan sampai di kamar mandi itu tidak ada sehelai kain pun yang tertutup. Ya, setidaknya tertutup. Apakah kita tidak malu ketika jin itu di dalam kamar mandi itu bukan 1-2 orang, 1-2 jin, tapi itu ratusan jin di dalam. Iya, coba lihat reaksinya. Kalau tidak, ada yang bergairah, bernafsu dan sebagainya, wajar ketika perempuan sering kesurupan. Jadi ini ya, yang dilakukan adalah walaupun kita di kamar mandi, pakailah sarung untuk menutup. Pakai sarung untuk menutup. Handuk. Ya. Kalau bisa juga itu ya tirai lah. Tirai setidaknya melekat pada tubuh kita itu ada, jangan sampai tidak ada. Sebagai kesimpulan rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan jauh membahas tentang persoalan ya, fenomena yang kita alami tentang kesurupan. Dan ada media-media untuk cara mengobati, bisa melalui orang lain, bisa pun kita sendiri yang mengobati. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepadanya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari godaan-godaan setan, godaan-godaan jin dan lain sebagainya yang senantiasa mengganggu hidup kita. Nah, maka diawali dengan selalu membaca doa. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita berdoa. Dan ingat, jangan tinggalkan wudu. Kita selalu dalam keadaan bersih. Insya Allah, jin akan jauh dari kita. Dia akan terpental ketika mendekat pada kita. Dan juga kita akan mendapatkan pahala insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita memohon mudah-mudahan para karyawan, karyawati, para pimpinan di saga, JM-nya, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, hidupnya senantiasa mendatangkan keberkahan kepada dirinya dan juga orang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.